Ini adalah sebuah cerita pendek tentang kerinduan seseorang akan kampung halamannya, yaitu sebuah desa yang penuh kenangan di masa kecilnya. Dunia korporat yang serba cepat seringkali membuat kita lupa bahwa kebahagiaan terkadang terletak pada hal-hal yang paling sederhana. Aris mematikan layar monitornya yang masih menampilkan grafik saham yang fluktuatif. Sebagai CEO dari sebuah perusahaan rintisan teknologi terkemuka di Jakarta, hidupnya adalah deretan angka, rapat maraton, dan dering telepon yang tak kunjung usai. Namun, sore itu, aroma kopi di mejanya tiba-tiba mengingatkannya pada aroma tanah basah. Setelah hujan di desanya, tanpa pikir panjang, ia membatalkan semua jadwal pekan depan. Ia butuh pulang. Perjalanan melintasi waktu. Aris tidak memilih mobil mewah bertenaga listrik miliknya. Setibanya di stasiun terdekat dari kota kelahirannya, ia justru menyewa sebuah mobil Jeep tua berwarna hijau zaitun, mirip dengan kendaraan perkebunan yang dulu sering ia tumpangi saat kecil. Ia mengajak istrinya, yang juga butuh istirahat dari hiruk-pikuk kota. Saat Jeep itu melintasi jalanan tanah yang berliku di antara tebing-tebing tinggi, Aris merasakan beban di pundaknya perlahan menguap. Tidak ada sinyal 5G, hanya ada suara angin dan deru mesin tua yang jujur. Setelah menempuh perjalanan jauh, Aris turun dari mobil dan berjalan menuju tepian sungai kecil yang jernih. Pemandangan di depan matanya berubah menjadi hamparan hijau yang luar biasa. Ikan koi yang berenang. Aris tersenyum melihat ikan-ikan koi berwarna oranye dan putih menari-nari di air yang begitu bening hingga dasarnya terlihat jelas. Di Jakarta, aku membayar jutaan untuk melihat pemandangan seperti ini di restoran mewah. Jeep itu akhirnya sampai di pinggiran sungai besar, tempat kampung terapung berada. Rumah-rumah panggung kayu dengan atap rumbia masih berdiri kokoh, berjejer rapi di sepanjang aliran sungai yang menjadi urat nadi kehidupan desa. Aris berjalan melewati jembatan kayu yang menghubungkan rumah satu dengan yang lain. Ia menghirup dalam-dalam udara yang bersih, jauh dari polusi knalpot ibu kota. Para tetangga menyapanya bukan sebagai Pak CEO, melainkan sebagai Aris, anaknya Pak Haji. Dengan senyum tulus yang tidak mengharapkan apa-apa, malam itu, di atas teras kayu yang menghadap ke sungai, Aris menyesap teh hangat sambil melihat perahu-perahu kecil melintas pelan. Di sini, ia bukan lagi seorang pemimpin ribuan karyawan, melainkan hanya seorang anak desa yang akhirnya menemukan jalan pulang. Terkadang, kita harus melangkah jauh ke belakang untuk menyadari